Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Buti Sarmasitompul dari PGMI 4 ingin menjelaskan tentang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Nah, apa sih itu Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional? Nah, jadi Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional itu adalah jaringan kemanusiaan global terbesar yang bertujuan untuk melindungi kehidupan, kesehatan, dan martabat manusia, terutama selama konflik bersenjata, bencana alam, dan krisis lainnya. Adapun 3 komponen Gerakan Palang Merah, yaitu yang pertama Komite Internasional Palang Merah, yaitu berperan dalam memberikan bantuan kemanusiaan di daerah konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya. Dan ini pun bertindak secara netral dan tidak memihak, mengutamakan perlindungan bagi korban konflik dan mempromosikan hukum humaniter internasional. Yang kedua yaitu Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yang bertujuan dengan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan bantuan dalam kasus bencana alam dan situasi darurat non-konflik seperti wabah penyakit. UN versi ini juga memimpin kerjasama internasional di dalam masyarakat nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu Masyarakat Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Ada terdapat di hampir setiap negara dan berfokus pada tugas kemanusiaan di tingkat nasional, seperti tanggapan darurat, layanan kesehatan, dan promosi kesejahteraan masyarakat. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional ini didasarkan pada 7 prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam semua kegiatannya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa gerakan ini dapat memberikan bantuan yang netral, imparsi, dan kemanusiaan di seluruh dunia. Prinsip-prinsip Gerakan Palang Merah itu yang pertama adalah kemanusiaan. Tujuan utama gerakan ini adalah untuk melindungi kehidupan dan kesehatan, serta untuk menjamin kehormatan terhadap martabat manusia. Gerakan ini berusaha mencegah dan mengurangi penderitaan manusia dimanapun dan kapanpun, tanpa membedakan latar belakang korban. Yang kedua yaitu imparsialitas. Adalah gerakan ini tidak membeda-bedakan berdasarkan kebangsaan, ras, agama, kepercayaan, status sosial, atau pandangan politik. Prioritas diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan bantuan. Yang ketiga adalah netralitas, yaitu untuk mendapatkan kepercayaan dari semua pihak dan konflik dan situasi krisis lainnya. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah tidak memihak pada pihak manapun dan tidak terlibat dalam perselisihan politik, rasional, dan agama ataupun ideologi. Yang keempat adalah kemandirian. Kemandirian ini merupakan gerakan ini bersifat independen. Meskipun masyarakat nasional bekerja sama dengan pemerintahan masing-masing, namun mereka harus tetap mandiri untuk memastikan bahwa mereka dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip gerakan. Yang kelima yaitu kesukarelaan. Kesukarelaan ini merupakan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah organisasi sukarela yang tidak didorong oleh keinginan dan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Yang keenam, kesatuan. Hanya ada satu masyarakat Palang Merah atau Bulan Sabit Merah di setiap negara. Organisasi ini terbentuk bagi semua orang dan kegiatannya dilakukan di seluruh wilayah negara tersebut. Yang terakhir yaitu kemestaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bersifat universal. Maksudnya yaitu semua masyarakat nasional memiliki status yang setara dan memiliki tanggung jawab serta tugas untuk saling membantu. Dan adapun manfaat dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional ini adalah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat global, terutama dalam situasi krisis, konflik, dan bencana. Berikut adalah beberapa manfaat dari Gerakan Palang Merah, yaitu menyelamatkan dan perlindungan jiwa, membantu kemanusiaan dalam bencana, pertolongan pertama dan layanan medis, dukungan psikososial, penyebaran hukum humaniter internasional, mempromosikan kesehatan masyarakat, tanggung jawab
tanggung jawab darurat global, sumber daya dan pelatihan sukarelawan, pemberdayaan komunitas lokal, dan netralitas dan kemandirian dalam konflik. Nah, jadi tahun berdiri simbol yang pertama dalam palang merah ini pun memiliki makna. Yang pertama, simbol palang merah berupa salib dengan sisi sama panjang yang mempresentasikan lambang bendera Swiss. Yang kedua yaitu palang merah berarti jangan tembak dari orang, kendaraan, bangunan, atau perlengkapan ini bukan bagian dari pertempuran. Simbol palang merah ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai tanda pengenal untuk tenaga medis atau saat perang. Yang kedua sebagai tanda perlindung untuk pekerjaan pertolongan personil, sarana, dan transportasi medis saat konflik bersenjata. Yang ketiga yaitu sebagai simbol netralitas. Yang keempat sebagai penghormatan kepada Henry Dunant, penemuan ICRC yang berasal dari Swiss. Berakhir sudah presentasi saya saat ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.